Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 1 dengan judul Mengenal Administrasi dalam Organisasi. Adapun lingkup materinya, kompetensi dasar 3.1 memahami administrasi. Untuk kompetensi dasar 4.1 dibahas nanti minggu depan ya. Langsung saja, untuk lebih jelasnya lagi, terus simak video ini sampai selesai, jangan ada yang keluar ya. Pertama, tentang pengertian administrasi. Perhatikan contoh gambar kegiatan administrasi berikut. Dari gambar tersebut, apa yang adik-adik bisa simpulkan tentang pengertian dari administrasi? Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Iya, Ibu yakin adik-adik memiliki jawaban yang beragam tentang pengertian dari administrasi ini ya. Ibu beri sedikit gambaran mengenai administrasi. Jadi, kata administrasi bukanlah hal yang baru di telinga adik-adik. Gambaran administrasi bisa dilihat dalam ilustrasi berikut. Seorang pengusaha dalam mencapai tujuan usahanya perlu melakukan pengaturan, strategi, dan keputusan-keputusan yang tepat. Selain itu, semua itu tidak dapat dilakukan sendiri, membutuhkan teman atau sekelompok orang. Kemudian yang kedua, membutuhkan yang namanya kerjasama. Yang ketiga, membutuhkan proses atau usaha. Dan yang keempat, membutuhkan pengawasan atau bimbingan. Sehingga tujuan administrasi dapat tercapai. Selain itu, kegiatan administrasi juga identik dengan kegiatan tulis-menulis, ketik-mengetik, atau yang biasa disebut dengan kegiatan ketatausahaan. Dari gambaran ilustrasi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi itu adalah proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bekerja sama untuk mencapai tujuan. Selain itu, adik-adik perlu ketahui juga bahwa administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, atau lain sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan. Dan pengertian administrasi dalam artian luas yaitu merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja secara rasional dengan mendayagunakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan efisien. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan apa itu administrasi? Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Poin B, unsur-unsur administrasi. Unsur administrasi yang pertama adalah organisasi. Organisasi merupakan kegiatan yang dilakukan berupa pengelompokan serta penyusunan kerangka kerja dan jalinan hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sederhananya seperti pemilihan organisasi kelas, di mana ada ketua kelas, wakil, sekretaris, dan lain sebagainya. Semua perangkat kelas tersebut saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur kedua adalah manajemen. Manajemen ini merupakan kegiatan yang berfungsi merencanakan, kemudian mengorganisasikan, membimbing, menggerakkan, dan juga dapat melakukan pengawasan
oleh sekelompok orang serta mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan usaha kerjasama yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik. Contoh manajemen biasa dilakukan oleh pimpinan perusahaan, di mana seorang pimpinan mengawasi karyawannya untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Unsur berikutnya adalah komunikasi. Untuk komunikasi, Ibu kira adik-adik sudah pada paham ya. Jadi komunikasi ini dilakukan fungsinya untuk menyampaikan informasi ataupun berita dari kedua belah pihak sehingga terjadi namanya proses kerjasama. Komunikasi juga ini dapat dilakukan dengan berbagai macam media ya, baik merupakan media massa maupun media elektronik lainnya. Lanjut, unsur keempat adalah informasi. Informasi yang dimaksud di sini adalah kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Contoh sederhananya adalah administrasi dalam kelasmu. Misalnya ketika ada siswa yang sakit, maka informasi tersebut akan dituangkan ke dalam administrasi kelas, yaitu absen kelas ya. Nah, itu tadi baru 4 unsur yang Ibu jelaskan ya. Masih ada 4 unsur lagi. Bagaimana adik-adik? Masih tetap semangat kan? Kita lanjut ya adik-adik. Unsur kelima adalah personalia. Personalia ini merupakan rangkaian kegiatan yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus masalah tenaga kerja atau kepegawaian ya. Contohnya penyeleksian pegawai, kemudian pegawai yang pensiun, sampai pegawai yang pindah tugas. Unsur selanjutnya adalah keuangan. Keuangan merupakan rangkaian kegiatan mengelola sumber dana dan menggunakan dana dalam usaha kerjasama. Contoh sederhananya adalah pengelolaan uang kas yang ada dalam kelasmu, diolah oleh bendahara sebagai penanggung jawabnya. Unsur ketujuh adalah perbekalan. Perbekalan ini merupakan rangkaian kegiatan meliputi mengadakan, mendaftar, mengatur, memakai, memelihara, sampai dengan menghapuskan seluruh perlengkapan yang sudah tidak dibutuhkan lagi dalam sebuah kantor. Contohnya banyak ya, contohnya pengadaan ATK kantor, kemudian penghapusan peralatan yang tidak dipakai, contohnya jika ada barang yang rusak seperti sapu misalnya atau kursi, maka itu akan didata dan diganti dengan yang baru. Unsur yang terakhir adalah hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang berfungsi untuk menciptakan sebuah hubungan baik dan berusaha untuk memperoleh banyak dukungan dari masyarakat sekitar, tempat usaha, perusahaan, hubungan yang dilaksanakan antar lembaga. Contoh sederhananya, misalkan ada kegiatan 17 Agustus yang diadakan oleh masyarakat, maka kantor atau perusahaan dapat mendukung kegiatan tersebut. Nah, gimana adik-adik? Bisa dipahami kan pembelajaran kita kali ini? Ibu berharap semua pada mengerti ya. Amin. Untuk meningkatkan pemahaman adik-adik, silakan dirangkum materinya dan dicatat dalam buku catatannya ya. Kemudian Ibu juga memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam video pembelajaran kali ini. Maklum, Ibu juga lagi belajar. Sebelum Ibu tutup kelas pembelajarannya kita, Ibu ingatkan kembali akan pentingnya menjaga kebersihan badan adik-adik, selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu sering-sering mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tidak usah keluar rumah jika tidak penting. Mari kita berdoa bersama, semoga wabah ini cepat berlalu dan kita dapat berkumpul kembali di sekolah. Amin, amin ya Allah.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.